Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini di tanggal 25 Rabiul Akhir tahun 1445 Hijriah bertepatan tanggal 8 November 2023 Masehi. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengingat kehidupan kita bahwasanya kita harus berbekal di dunia ini untuk kehidupan di akhirat. Karena di dunia ini adalah tempat ladang untuk kita beramal soleh, sementara akhirat adalah tempat balasan apa yang telah kita lakukan di dunia. Maka untuk bekal awal bagi setiap muslim dan muslimah adalah dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat-ingat kembali pelajaran yang mungkin telah kita pelajari. Namun terkadang karena kesibukan aktivitas duniawi sehingga kita terlalaikan, sehingga lupa pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini adalah pertemuan pertama, meskipun kita ini pertemuan kedua dengan kita, namun di dalam mempelajari sebuah matan Ushulus Sittah ini adalah pertemuan pertama. Pertemuan pertama di dalam mempelajari matan Ushulus Sittah, 6 landasan utama. 6 landasan utama ini haruslah kita mempelajarinya, karena ini adalah pokok, landasan-landasan pokok yang membuat kita kokoh di dalam beragama, tidak oleng-oleng, tidak seperti baling-baling yang apabila diterpa angin berubah arahnya. Tidak seperti itu, tapi kokoh, kuat, dan tidak ragu-ragu. Ini sangat penting kita pelajari dan harus kita pahami 6 landasan ini. Yang menyusun matan ini adalah salah seorang ulama dari Arab Saudi, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala. Dan adapun syarahnya, penjelasannya, kita merujuk kepada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Jadi mungkin ada tambahan-tambahan atau yang sesuatu yang kita kurangi dari syarahnya. Jadi kita ambil yang penting-pentingnya, yang pokok, sehingga kita mudah memahami 6 usul landasan utama ini. Kenapa kita katakan ini adalah sesuatu yang penting? Karena ini adalah merupakan landasan. Di dalamnya yang pertama ada ikhlas. Akan dibahas tentang ikhlas dan lawannya, yaitu kesyirikan. Dan ini yang paling utama. Ajaran Islam yang paling utama, apapun aspeknya, apapun bentuknya, ini pasti yang pertama, yaitu ikhlas. Niat itu yang pertama. Dan alhamdulillah di awal kajian kita di musola ini, kita telah singgung tentang ikhlas. 2 syarat diterimanya amalan. Cuma nanti insya Allah kita ambil dari sisi lainnya, dari penjelasan di bagian yang lain, sehingga kita bisa lebih banyak lagi mengetahui tentang keikhlasan tersebut. Kemudian lawannya syirik. Adapun yang kedua, yaitu kita di dalam beragama diperintahkan bersatu di dalam agama, tidak boleh berpecah belah, tidak boleh bercerai-berai.
begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak umat ketika di zamannya para sahabat agar bersatu di dalam kalimat Allah, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh berpecah belah, tidak boleh bercerai-berai. Adapun yang ketiga yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin. Ini termasuk landasan utama di dalam agama kita. Kepada orang yang diberikan wewenangan kekuasaan, maka wajib bagi kita untuk patuh dan taat kepada pemimpin kita. Dan ini sangat berat dilakukan, kecuali bagi orang-orang yang telah mengenal bagaimana cara beragama yang baik, bagaimana cara beragama yang hak. Maka dia akan patuh terhadap orang yang diberi wewenangan kekuasaan di negara kita yang tercinta ini. Adapun yang keempat, landasan utamanya yaitu penjelasan tentang ilmu dan ulama. Penjelasan tentang ilmu dan ulama, kemudian penjelasan tentang fikih dan ahli fikih. Kemudian dijelaskan juga nanti pada bagian keempat ini, dan orang-orang yang menyerupai. Dia seolah-olah berilmu, seolah-olah ulama, tetapi dia tidak, seolah-olah dia fuqaha, ahli fikih, tetapi dia tidak seorang ulama dan tidak seorang ahli fikih. Waliyazbillah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari yang menyerupai ini. Sehendaknya bagi kita, selayaknya bagi kita agar termasuk kepada golongan ahlu ilmi, bukan orang yang menyerupai. Lalu yang keenam, landasan keenam yaitu penjelasan tentang wali-wali Allah. Penjelasan tentang wali-wali Allah, dan yang terakhir yaitu bantahan terhadap was-was, subhat yang dilontarkan oleh syaitan yang memberikan ajakan agar meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu dia 6 landasan utama di dalam agama kita yang wajib kita pelajari. Matan-matan seperti ini alhamdulillah telah kita pelajari juga bersama-sama di tempat yang lain, seperti Al-Usulul Salasah. Alhamdulillah itu beberapa kali kita mempelajarinya di Rumbai, di Simpang 3 Musola Baitun Naim, di Masjid At-Taqwa Pasar Pusat, dan beberapa di kajian waktu kita alhamdulillah mengajar di Ma'had juga diajarkan. Ketika itu mengampu bidang mata pelajaran akidah. Jadi alhamdulillah beberapa kali kita menyelesaikan Al-Usulul Salasah. Ketika kita mempelajari matan ini sekitar tahun 2005-2006, salah seorang guru kita mengatakan bahwasanya dia telah puluhan kali mengajarkan matan tersebut. Puluhan. Bukan seperti kita cuma 5 atau 6 kali, tetapi telah puluhan. Karena faedahnya yang alhamdulillah luar biasa sekali. Akan mengokohkan bagaimana kita dalam bersikap dalam beragama. Tidak orang ragu-ragu yang apabila nampak di media lalu ini pula pendapatnya. Lalu ada lagi dibacanya, lewat di berandanya, ini lain-lain, menjadi yang ragu. Tidak seperti itu. Orang yang memahami agama ini dengan baik, maka dia tidak akan ragu-ragu di dalam agama, karena dia telah mempelajari yang hak. Bagaimana cara beragama yang hak, yang benar di dalam beragama. Ini satu pecutan bagi kita bahwasanya kita senantiasa mempelajari, mengulang-ulang. Meskipun kita telah mempelajari mungkin satu permasalahan matan, maka tidak salahnya kita mengulanginya kembali. Dan yang semisal juga kita alhamdulillah telah mempelajari, menyelesaikan juga berkat taufik dari Allah Al-Qawaidul Arba'. Sangat bermanfaat 4 kaidah di dalam memahami tauhid dan syirik. Itu telah alhamdulillah telah kita pelajari juga. Dan sekarang sedang berjalan Kasyfus Syubhat dan Kitabut Tauhid. Dan ini termasuk tulisan beliau juga rahimallahu taala, yaitu Usulus Sittah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan penjelasan dari pensyarahnya, yakni Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Itu 6 yang insyaallah di pertemuan berikutnya mudah-mudahan Allah mudahkan kita akan mempelajari 6 landasan utama yang baru saja kita sebutkan tersebut. Lalu kita langsung ke matanya.
Qala al-muallifu Syekhul Islam rahimallahu taala, jadi telah berkata muallif, penulis Syekhul Islam, jadi digelari oleh Syekhul Islam. Gelar Syekhul Islam ini adalah orang yang memahami hampir seluruh disiplin ilmu agama. Dia memahami akidah, mempelajari tafsir, hadis, fiqih, bahasa Arab dan seluruhnya, sehingga digelari oleh ulama yang lainnya dengan Syekhul Islam. Tidak memahami satu disiplin, misalnya ulama tafsir al-mufassir, tidak, atau muhaddits, tidak, tetapi dia memahami seluruhnya. Bahkan Syekhul Islam rahimahullah taala itu beliau membantah orang apabila itu menyeleweng dengan cara orang itu berpikir. Maksudnya seseorang misalnya berakidah Mu'tazilah misalnya, maka dia akan membantah seseorang itu dengan metode Mu'tazilah, dan dia lebih memahami daripada orang yang berpahaman seperti itu. Begitu saking pahamnya, Allah mudahkan bagi beliau rahimallahu taala di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh ulama di zaman kita ini, sejak beliau di abad ke-7 atau ke-8 tersebut sampai sekarang yang kita berada di abad 15 Hijriah, tahun 1455 Hijriah, belum ada yang mengungguli pemahaman seseorang terhadap ilmu agama, saking diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan. Baik. Adapun Syekhul Islam di sini abad yang ke-13 atau abad ke-12, Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala. Beliau di awalnya ini menyebutkan di dalam matan ini Bismillahirrahmanirrahim, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Metode ini meniru kitabullah Al-Qur'anul Karim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya memulai di awal surat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Taubah atau surah Al-Bara'ah itu tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena isinya tentang peperangan, tentang bagaimana perlakuan terhadap orang-orang yang menentang orang-orang beriman. Atau sebagian yang lain dijelaskan oleh ulama bahwasanya surat At-Taubah lanjutan dari surat sebelumnya, yakni surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal dan surat At-Taubah itu seolah-olah satu surat, tidak dipisahkan. Seolah-olah isinya, maksudnya kandungannya itu sama, berisikan tentang peperangan. Kemudian di dalam ayat, salah satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, seperti dalam surah Hud, Bismillahi majriha wa mursaha, dengan nama Allah berlayar dan berlabuhnya kapal ini, dengan menyebut Allah. Bismillah majriha. Perhatikan majriha itu kalau dalam ilmu tajwid itu disebut imalah. Ya, Abu Imran. Imalah itu ya. Lupa pula. Di imalah majriha. Hanya satu-satunya di dalam Al-Qur'anul Karim yang dibaca dengan seolah-olah dialeknya biasanya fathah, dhammah atau kasrah, tapi yang ini seolah-olah ada dialek nya, cuman satu-satunya di dalam Al-Qur'anul Karim, kecuali dari yang bacaan yang lain, dari riwayat yang lain, wadduhe kan ada kita dengar seperti itu, tapi tidak ma'ruf di Indonesia. Jangan coba-coba dibaca nanti seperti ghairil maghdubi alaihim biasanya. Ada yang riwayat yang lain ghairil maghdubi alaihim, nanti dikoreksi sama makmum di belakang alaihim gitu. Padahal ada yang riwayat lain membaca dengan alaihim. Allahu taala a'lam. Baik, kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim juga ada Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah An-Naml, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat kepada Ratu Balqis di Yaman, daerah Son'a, maka dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Innahu
min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wahyu yang pertama turun dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang Maha Mencipta, yang telah menciptakan. Jadi ada beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis banyak kita jumpai, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan banyak kita jumpai. Seperti di dalam Sahih Bukhari disebutkan surat Nabi kepada Heraklius atau kepada penguasa-penguasa dunia ketika itu. Jadi, sudah mulai Nabi SAW di akhir-akhir dakwah Nabi SAW menjelang Nabi SAW wafat, itu mengirim surat ke raja-raja dunia, ke Persia, Romawi, ke Ethiopia, Habasyah, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Maka Nabi SAW, dan itu dicantumkan di dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Nabi SAW memulai suratnya kepada Kaisar Romawi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa surat ini dari min Muhammad Rasulullah SAW ila azimur Rum, kepada penguasa Rum, maksudnya kepada Kaisar Romawi. Surat yang diterima oleh penguasa Romawi, Kaisar, itu dimuliakan, sehingga sampai sekarang masih ada sisa-sisa kerajaan dari Romawi. Adapun ketika Kisra, penguasa Persia, menerima surat dari utusan yang membawa surat, itu dicabik-cabik surat dari Nabi SAW, sehingga kerajaannya pun tidak ada bekasnya sampai sekarang. Sampai sekarang tidak ada bekas Persia, tidak ada. Adapun yang mirip-mirip dengan itu seperti negara Iran, tetapi tidak seperti Persia yang mereka majusi menyembah api. Baik. Beberapa amalan kita sehari-hari yang kita disunnahkan, dianjurkan dengan bismillah, yaitu seperti berwudu dimulai dengan bismillah. La wudu illa bi zikrillah. Qala Rasulullah SAW. Tidaklah seseorang berwudu, dikatakan berwudu, kecuali dia memulainya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian, kalau kita belajar fikih, ini salah satu landasan wajibnya membaca bismillah. Lalu bagaimana persoalannya? Kita sedikit ke pembahasan fikih karena terlintas. Kita berwudu di tempat ada toiletnya, sementara tidak boleh bagi kita mengucapkan lafaz Allah, berzikir di dalam toilet. Lalu bagaimana? Dijelaskan oleh para ulama kita, ada beberapa pendapat, diantaranya bahwasanya itu tetap membaca bismillah, karena wajib hukumnya membaca bismillah bagi yang berpendapat seperti itu. Ada yang mengatakan ulama yang lainnya bahwa itu dibaca di dalam hati. Ada dibantah juga dengan ulama, tidak mungkin namanya dibaca otomatis bergerak lisannya, itu tidak dibaca namanya. Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya bismillah itu dibaca ketika mau memasuki tempat berwudu yang ada toiletnya. Di luar kita telah mengucapkan bismillah, sehingga kita niatkan itu bismillah untuk akan berwudu nanti apabila. Dan itu yang sebagian yang kita dengarkan penjelasan dari guru-guru kita, dikuatkan yang itu, terlepas dari perbedaan khilaf para ulama. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian bagi orang yang memasuki masjid misalnya baca bismillah, maka setelah itu berdoa masuk masjid, abwaaba rahmat bismillahi Allahumma abwaaba rahmatika. Kemudian bagi yang ingin keluar rumah seperti juga, maka bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Jadi banyak seperti makan dan minum baca bismillah. Ada riwayat seorang anak yang dia makan ngambil yang jauh, maka Nabi SAW bersabda kepada, ya gulam, wahai anak kecil, kul sami Allah, ucapkanlah
nama Allah, maksudnya bismillah, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul biyaminik, dan makanlah dia yang dekat darimu, karena dia ketika itu menjambau bahasa kita, mengambil sambal-sambal atau lauk yang jauh, sehingga diperingatkan. Dan itu dijelaskan oleh ulama ketika menjelaskan hadis itu, Nabi SAW langsung mengajarkan adab, bagaimana adab seseorang, apalagi dia seorang anak kecil, yang tentu itu tidak sopan. Kemudian di antara yang lainnya, yang bagi yang sudah berkeluarga, dan ilmu juga bagi yang belum berkeluarga, apabila diberikan pasangan, maka ketika mendatangi pasangan mengucapkan bismillah, lalu berdoa kepada Allah agar dijauhi dari godaan Allah, majani minasyaitana wa janibin syaitana ma razaqtana alaih. Di akhir hadis itu disebutkan, barang siapa yang Allah dengan izin Allah ada benihnya ketika itu, maka benih tadi yang insya Allah lahir bayi, maka itu tidak diganggu oleh syaitan. Jadi masih banyak perihal-perihal yang harus kita ketahui, dan ini adalah suatu dijelaskan oleh para ulama kita bagaimana keberkahan dari bismillah ini. Kalau kita ambil dari sisi bahasa Arabnya, bismi itu adalah jar dan majrur. Ba huruf jar, sehingga setelah ismi itu majrur, kasrah, bismi. Bismi itu dari segi bahasa Arab, dan diambil lagi bahwasanya sebenarnya ada kalimat fi'il yang dihilangkan. Ada kalimat fi'il yang dihilangkan dalam bismillahirrahmanirrahim. Muallif di dalam tulisan ini menyebutkan, aku menulis dengan nama Allah, seolah-olah, atau aku memulai dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimanikumullah. Jadi itu sedikit bagaimana kita memahaminya. Lalu apa yang bisa kita dapatkan dari bismillahirrahmanirrahim ini? Bahwasanya yang pertama itu adalah untuk tabarruk, untuk meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, lil hasyar, untuk membatasi, seolah-olah hanya dengan menyebut nama Allah saja, tidak dengan menyebut nama yang lainnya, hanya dengan menyebut nama Allah saja. Saya akan makan, saya akan minum, atau saya akan menulis, saya dan aktivitas yang lainnya. Tidak menyebut nama-nama yang lainnya, hanya menyebut, membatasi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang pertama dalam Arba'in An-Nawawiyah, innamal a'malu binniyat. Itu seolah pembatasan. Al-hasyar lil hasyar, sesungguhnya amalan itu dibatasi dengan niatnya saja. Apa yang diniatkan itulah yang didapatkan. Itulah yang didapatkan. Baik. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang bisa kita pelajari tentang yang tadi, ada sebuah riwayat hadis Nabi SAW, dan Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan hadis ini. Tapi ada sebagian ulama yang menganggap hadis ini ada cacat dari sanadnya. Akan tetapi Imam Asy'uti menganggap hadis ini sanadnya hasan. Ala kulli hal, hadis tersebut berbunyi, kullu amrin la yabda'u fi bi bismillah faqad aqta' atau abtar atau ajzam. Ada 3 riwayat yang kita jumpai. Barang siapa tidak memulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, maka dia akan terputus dari keberkahan. Atau ajzam, maka tidak sempurna. Meskipun hadis ini diperselisihkan oleh ulama al-hadis, akan tetapi apabila perbuatan itu baik, maka sudah sebaiknya bagi kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ini ada yang menghisap rokok. Kita agak singgung sedikit. Sesuatu yang baik biasanya dimulai dengan yang baik, seperti mengucapkan bismillah. Adapun yang kita ketahui, yang kita lihat, karena kita biasa bergaul dengan orang yang menghisap rokok, kita belum pernah melihat sebelum menghisap itu membaca bismillah. Belum pernah kita melihatnya. Diambilnya, dibakarnya bismillah, belum pernah kita. Karena dari situ kita menandakan bahwa
itu perbuatan yang tidak baik. Itu perbuatan menghisap rokok adalah perbuatan yang tidak baik. Bahkan kalau di Indonesia kita mengenal dengan bahwasanya itu adalah makruh. Adapun ulama-ulama yang lainnya seperti di Arab Saudi itu menganggapnya haram karena berdasarkan nas-nas, sehingga diantaranya merusak, diantaranya mubazir, diantaranya merusak kesehatan dan mengganggu orang di sekitarnya. Jadi banyak pendapat ulama nih, mohon maaf kalau ada yang masih supaya bisa ditinggalkan. Niatkan untuk meninggalkannya, atau bagi ibu ingatkan suaminya. Ya, daripada kita buang-buang uangnya, lebih baik kita tabungan untuk biaya ibadah yang lainnya. Maka diingatkan juga bapak-bapak bagi ibu-ibu yang hadir mendengarkan nasihat ini. Taib. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian Ar-Rahman adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui Allah, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka mintalah dengannya. Dan banyak-banyak keutamaannya. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, faman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menguasainya maka dia masuk surga. Dan Ar-Rahman ini adalah sifat Allah yang khusus, seperti lafaz sebelumnya bismillah. Allah itu lafaz jalalah, lafaz yang maha agung, yang maha mulia, maha pencipta. Dan biasanya lafaz jalalah itu tidak ada sendirian, pasti ada beriringan. Allahu Akbar itu ada beriringan, subhanallah, alhamdulillah, tidak ada yang berdiri sendiri. Dan di dalam Al-Quran pun kita menjumpai seperti ayat yang paling mulia. Di ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm, ila akhiril ayah. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih membawakan ayat di dalam surah Ibrahim, ayat pertama sampai ayat kedua. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Jadi dimulai dengan alif lam ra, huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, kaf ha ya ain shad dan yang lain-lainnya. Ini adalah kitab yang diturunkan kepada engkau litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia minaz zulumat, dari kegelapan ilan nur, kepada cahaya, biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, kepada jalan yang maha agung dan maha terpuji. Allahul ladzi, ada sambungannya, Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang baginya memiliki langit, dan yang memiliki apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Taib, itu mengenai lafaz Allah dan Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim, tunggu sebelum kita masuk kepada Ar-Rahim, teringat akan kita tentang bagusnya ta'bid. Maksudnya ta'bid, penghambaan bagi orang-orang yang Allah berikan amanah berupa rezeki. Misalnya mendapatkan keturunan laki-laki, alangkah indahnya. Dan Nabi SAW mengucapkan nama yang paling bagus itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Dan nama-nama yang lainnya ditakbirkan, Abdul Razak, Abdul Muhsin, dan yang lain-lainnya. Maka itu menampakkan, lihatlah ada seorang ustadz kita, nama anak laki-lakinya takbir semua. Abdullah, Abdurrahman, Abdus Salam, semuanya pakai takbir. Dan itu menunjukkan bahwasanya kita mengenal beliau, bahwasanya beliau mudah-mudahan Allah menjaganya bagus dalam pemahaman akidah beliau. Taib, ikhwani fiddin rahimani warahmatullah. Kemudian pembahasan kita ke Ar-Rahim. Ar-Rahim itu tidak khusus untuk Allah saja, bisa juga kepada sifat-sifat seperti Nabi SAW, bil mu'minina raufur rahim. Jadi kepada orang beriman dia lembut dan sayang. Dan adapun yang khusus bagi Allah tadi Allah Ar-Rahman. Adapun yang lainnya itu juga dimiliki sifat tersebut oleh makhluk. Boleh disandarkan kepada sifat makhluk. Taib. Itu penjelasan dari Bismillahirrahmanirrahim. Baru Bismillahirrahmanirrahim.
Waktu masih. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian disebutkan oleh mu'alif setelah memulai tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim, min a'jabil ujab, suatu perkara yang ajaib, yang aneh, yang membuat tercengang, wa akbarul ayatid dalati ala qudratil malikil ghilabi sittu usulin baina Allah Ta'ala. Jadi sesuatu tanda yang besar yang ditunjukkan bagi Allah yang memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, bahwasanya dimudahkannya untuk memahami 6 pokok landasan utama yang Allah jelaskan bayanan wadiha, dengan penjelasan yang terang, dengan penjelasan yang jelas, dengan penjelasan yang terang, yang jelas, yang gamblang, lil awam, bagi orang awam sekalipun. Perhatikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam ini mudah dipahami sekalipun bagi orang awam, terutama ibadah-ibadah atau pembahasan-pembahasan seperti yang usul akidah, itu mudah dipahami. Kalau seorang mempelajari kitab-kitab akidah yang tipis-tipis, itu mudah dipahami. Bahasanya yang gamblang, yang mudah, dan ulama pun tidak membuatnya dengan berjilid-jilid. Berbeda dengan pembahasan fikih, itu berjilid-jilid. Apalagi kalau sudah masuk ke Bidyatul Mujtahid, itu dijelaskan pendapat imam ini, itu berbelit-belit. Adapun tentang akidah atau pelajaran dasar, itu mudah dipahami. Meskipun kita tidak, maksudnya orang awam, orang yang tidak belajar ilmu agama, maksudnya tidak terpelajar, maksudnya tidak masuk kuliah atau tidak masuk pondok pesantren, itu mudah dipahami. Itu sangat mudah dipahami. Fauqa ma yazunnu zannun. Jadi ini jelas gamblang sehingga mudah dipahami bagi orang-orang yang awam. Kemudian muallif menyebutkan tsumma ba'da hadza ghalita fihi katsirun min azkiya. Kemudian dengan berlalunya masa setelah Nabi SAW wafat, digantikan dengan khulafaur rasyidin, kemudian digantikan oleh zaman berikutnya setelah para sahabat wafat, tabi'in, kemudian tabi'in digantikan, setelah tabi'in wafat semuanya tabi'un, terus sampai imam besar yang 4, Imam Syafi'i, imam pertama Imam Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i, Hambali, sampai akhir zaman. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang-orang minal azkiya, kebanyakan orang-orang yang cerdas. Perhatikan, orang-orang yang cerdas, al-alim, orang yang berilmu, wa uqala, dan orang-orang yang uqala, seperti orang yang ahli pikir. Apa yang mereka lakukan terhadap Bani Adam illa aqalul qalil. Jadi mereka, orang-orang yang tadi yang kita sebutkan tadi, mereka yang telah merubah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada sejarah zaman dahulu. Ini kita membuktikan bahwasanya awalnya agama ini sudah sempurna, sudah jelas. Bahkan Nabi menjelaskan bahwasanya saking jelasnya, malamnya ibarat siangnya. Malamnya ibarat siangnya, saking jelasnya Nabi SAW menjelaskan agama ini. Lalu wafat Nabi SAW, digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar membuat kebijakan, walaupun itu situasi yang sangat berat, pengganti Nabi SAW. Karena setelah Nabi SAW wafat, ada sebagian orang yang murtad. Itu yang diperangi oleh Abu Bakar. Kemudian ada sebagian mereka yang tidak mau membayar zakat. Itu yang diperangi oleh Abu Bakar. Kemudian muncul nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzdzab, dan banyak di antara sahabat yang gugur di perang Yamamah. Sehingga ketika itu di antara banyak penghafal Al-Qur'an, berinisiatiflah
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Qur'anul Karim. Karena sudah banyak yang wafat. Orang penghafal-hafal hufaz, para sahabat yang menghafal Al-Qur'an yang berada di dada-dada mereka yang Allah simpan, Allah berikan mereka taufik menyimpan firman Allah di dadanya. Dan sebagian lagi ada di pelepah-pelepah kurma atau ditulis di tulang-tulang atau di bagian yang lainnya. Maka Umar khawatir. Sudah selayaknya bagi kita untuk mengumpulkan. Awalnya pertama mula Abu Bakar tidak menyetujuinya. Saya tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi tidak pernah membuat mushaf, mengumpulkan satu mushaf, belum. Kan tetapi dengan alasan akhirnya melihat banyak yang syahid, syuhada di peperangan-peperangan tersebut, orang yang hafal Al-Quran, dengan bermusyawarah akhirnya mereka mengumpulkan Al-Quran. Maka dipanggillah penulis-penulis wahyu, Zaid bin Thabit dan yang lainnya, ditulislah Al-Quran dibentuk dalam satu kitab mushaf. Itu sedikit. Lalu di zaman Abu Bakar belum terjadi fitnah-fitnah di dalam masalah akidah atau yang lainnya, belum. Itu masih masalah-masalah setelah kekuasaan, maksudnya setelah Nabi SAW wafat, sehingga kekuasaan pemerintahan atau kepemimpinan diambil alih oleh Abu Bakar, sehingga sebagian mereka ada yang tidak patuh lagi, tidak mau membayar zakat. Itu wajar karena seolah-olah keimanan itu diuji ketika itu. Benar enggak mereka dengan keimanannya atau tidak benar dengan keimanan mereka. Kemudian di zaman Umar, ini masih dijaga orang-orang yang seandainya mereka mempunyai sebuah pemikiran, maka itu ada suatu peristiwa di zaman Umar bin Khattab, ada seseorang yang berpikirannya memiliki pemikiran di luar pemikiran para sahabat. Maka Umar memanggilnya lalu dipukul kepalanya dengan pelepah kurma oleh Umar bin Khattab Al-Faruq. Dipukul karena pemikiran yang beliau lontarkan, salah seorang itu, tidak diketahui oleh sahabat seluruhnya. Setelah dipukul oleh Umar, diasingkan sampai orang tersebut meninggalkan pemahamannya. Lalu setelah Umar terbunuh, ketika itu mengimami salat, itulah pintu fitnah terbuka. Pintu fitnah sebagaimana dijelaskan oleh ulama, pintu itu bukan seperti pintu kita yang seandainya itu pecah bisa diganti atau bisa dibuka atau ditutup, tidak. Pintu itu pecah dan tidak bisa diperbaiki sampai hari kiamat. Jadi pertama fitnah di dalam agama itu muncul di zaman Umar bin Khattab, setelah wafatnya Umar bin Khattab. Dan kita saksikan di sepanjang sejarah bagaimana ketika itu Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan terlebih di zaman kita ini. Bagaimana bagi yang pernah mencicipi kuliah agama salah satu universitas perguruan tinggi, itu merasakan bagaimana orang-orang pemikir memasukkan pemikiran ke dalam agama ini. Memasukkan pemikiran yang belum pernah dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya, itu banyak. Terlebih ketika salah seorang khalifah Bani Abbasiyah yang mencintai ilmu tetapi tidak menyaringnya. Upayanya mengumpulkan kitab-kitab, buku-buku dari Eropa, dari Yunani, sehingga jasa menerjemahkan buku-buku itu dinilai dengan emas. Misalnya dia bisa menerjemahkan kitab dari Eropa atau dari Yunani dengan berat sekian, maka dibayar dengan emas. Maka banyaklah mereka di zaman itu orang-orang yang diberikan kelebihan ilmu, maksudnya berkecimpung di dunia itu. Bahkan tulisan pun dibesar-besarkan supaya kertasnya banyak, dibesar-besarkan sehingga banyaklah menghasilkan emas timbangannya itu. Dan itulah mulainya bercampur baurnya pemikiran dari filsafat Yunani masuk ke dalam Islam. Dan itu tidak dipisahkan sampai sekarang, mungkin sampai akan datang sebagai ujian bagi kita.
agar kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, agar terhindar dari pemikiran-pemikiran sebagaimana disebutkan oleh muallif bahwasanya yang merusak agama itu orang-orang yang cerdas, orang yang alim dan orang-orang yang berfikir. Maksudnya mereka tidak dibimbing oleh wahyu, mereka mengetahui tetapi mudah bagi mereka untuk menyelewengkannya. Seperti orang-orang liberalisme di zaman kita. Sekarang ini gelarnya profesor, mudah saja bagi lisannya mengucapkan semua agama sama. Itu kita dengar, semua agama sama, kan sama-sama, semuanya sama-sama masuk surga. Nah, itu bagaimana kita harus betul-betul mempelajari agama ini agar pemikiran kita tidak terseret terhadap perihal-perihal orang-orang cerdas yang mereka merusak agama Islam dari dalam. Kita katakan dari dalam. Itulah yang telah diupayakan oleh mereka-mereka tersebut, dan sekarang di kampus-kampus itu ada jurusan-jurusan yang spesial itu, seperti akidah, filsafat dan yang lainnya. Bagaimana mereka tidak menemukan kebenaran yang mutlak. Jadi kebenaran itu bukan absolut bagi mereka. Mungkin sekarang berpendapat A, besok ada lagi berpendapat B, oh ini tidak benar lagi, B yang berpindah-pindah. Sementara al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, maka janganlah kamu menjadi orang yang ragu. Baik. Itulah yang bisa kita jelaskan sebagai muqaddimah pelajaran kita, insyaallah. Usul yang 6 tadi yang mana kita jelaskan di awal tadi, yang pertama ikhlas, yang lawannya syirik. Kemudian bersatu dalam agama dan dilarang berpecah belah atau bercerai-berai. Yang ketiga mendengar dan taat kepada pemimpin. Yang keempat penjelasan tentang ilmu, ahli ilmu, kemudian fikih, ahli fikih, dan mana yang sebenarnya dan mana yang serupa dengan mereka. Mana yang termasuk mereka dan mana yang serupa dengan mereka. Dan kemudian yang kelima, landasan kelima yang utama di dalam pembahasan kita ini yaitu penjelasan tentang wali-wali Allah. Tentang wali-wali Allah. Lalu yang terakhir keenam, bantahan terhadap syubhat yang dilontarkan oleh syaitan bahwasanya mereka akan diberi keraguan-keraguan agar meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang insya Allah akan dibahas di matan yang sederhana ini. Kita pilih matan karena pembahasannya sederhana, mudah. Mungkin penjelasannya yang berbelok-belok penjelasannya. Adapun untuk mempelajari kitab besar kita belum mampu. Kita katakan belum mampu karena itu butuh pemahaman dari yang menyampaikan juga, dan butuh penguasaan yang lebih lagi. Dan itu kita menganggap ibarat berenang di tempat yang dalam, kita tidak ahli, takutnya kita yang tenggelam. Jadi kita cukuplah dengan kitab-kitab tipis, cukup dengan kitab-kitab matan-matan tipis. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa memahami. Dan walaupun kita sepelekan yang tipis, apa itu usul yang 6, para ulama terdahulu setelah mereka menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi, mereka menghafal mutun, matan-matan, dan itu manfaatnya luar biasa. Semua disiplin ilmu ada matannya. Seperti di dalam tajwid, matan Tuhfatul Atfal, matan Al-Jaziri. Dalam hadis ada matan hadis Arba'in An-Nawawiyah dan matan-matan yang lainnya. Dalam akidah seperti yang kita pernah belajar, alhamdulillah Ushulus Salasah misalnya, Qawaidul Arba', itu tipis-tipis, paling berapa lembar, tetapi syarat dengan sesuatu ilmu yang jelas, padat, singkat. Kita cukupkan pelajaran kita di malam hari ini, pertemuan pertama sebagai muqaddimah di dalam pelajaran Ushulus Sittah, 6 landasan utama di dalam agama kita. Apabila ada salah sampai atau salah ucap maka mohon maaf. Adapun kebenaran mutlak milik Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.